Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dalam kajian tafsir yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan salah satu sarana ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengambil beberapa intisari atau mengambil faedah dari dua surat terakhir dalam Al-Quran. Dan tentunya surat ini adalah merupakan surat yang sudah dihafal oleh siapapun, atau bisa dikatakan dihafal oleh banyak kalangan, baik itu anak-anak, orang tua, pelajar, dan lain sebagainya. Karena dia merupakan surat yang sudah berulang-ulang dan sering kita dengar semenjak kita kecil. Itulah yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat yang dua ini diberikan gelar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat yang bisa memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada baiknya kita memperdalam atau mendalami makna yang terkandung dari ayat ini agar kita mempraktekkannya dalam keseharian kita dan agar kita mengambil faedah dari ayat ini. Ternyata banyak faedah yang bisa kita ambil dari surat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq dan surat An-Nas atau yang disebut dengan istilah Al-Mu'awwidhatain mempunyai banyak keutamaan, ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah terkena disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mempunyai hal-hal yang aneh karena beliau tersihir. Hatta kana annahu yukhayyal annahu fa'ala syai' wa lam yaf'al. Sampai seolah-olah Rasulullah merasakan dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya.
Umpamanya dia merasa dia itu berdiri padahal dia lagi sedang duduk begitu. Jadi semacam ada hal-hal yang aneh dan yang tidak baik dari perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan berdoa terus sampai pada suatu saat Rasulullah SAW duduk di samping Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau menceritakan, wahai Aisyah, sesungguhnya aku merasa bahwasanya Allah telah mengabulkan doaku. Yaitu tadi ada dua orang malaikat atau dua malaikat yang mendatangiku, yang satu di dekat kepala saya, yang satu lagi dekat kaki saya. Kemudian yang dekat kepala bertanya kepada yang dekat kaki, ya, malladhi waja'ar rajul, apa yang membuat laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkena penyakit? Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit? Ditanya oleh malaikat yang berada di sebelah kepala terhadap malaikat yang berada di sebelah kaki. Kemudian salah satu malaikat menjawab, fa innahu matbub, dia tersihir. Qala man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Yahudiyun ismuhu Labid bin al-A'sam. Ada seorang Yahudi yang bernama Labid bin al-A'sam. Kemudian sampai hadis ini sangat panjang sekali sampai kemudian kedua malaikat ini meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan al-mu'awwidhatain, yaitu dengan membacakan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu mempunyai keutamaan tersendiri, yaitu bisa dijadikan sebagai alat ruqyah atau ayat ruqyah. Kemudian juga dalam beberapa hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Uqbah bin Amir, Alam tara ayatin unzilat al-lailah wa hadhihi al-lailah lam yura mithlahunna qattun. Apakah Anda tidak tahu, wahai Uqbah bin Amir, atau mau enggak saya kasih tahu bahwasanya ada sebuah atau beberapa ayat yang oleh Allah turunkan ke permukaan bumi ini merupakan ayat yang sangat-sangat baik dibanding dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian Uqbah bin Amir mengatakan, tentunya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dari hadis Uqbah bin Amir juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Uqbah bin Amir, Ala ukhbiruka bi afdala ma ta'awwadha bihil muta'awwidhun. Kata Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir, apakah kamu mau kalau saya kasih tahu kepadamu bahwasanya ada sesuatu yang sangat afdal dijadikan sebagai ayat perlindungan? Kemudian apa kata Uqbah bin Amir? Qultu bala ya Rasulullah. Saya mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bacalah, kata Rasulullah SAW, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak tidur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafatha fi kaffaihi biqul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan qul huwallahu ahad dan qul a'udzu bil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan ayat yang telah dibacakan itu ke kedua telapak tangannya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balagat bihi yaduhu min jasadihi." Kemudian dia mengusapkan, kedua tangannya diusapkan ke seluruh tubuhnya yang bisa dicapai oleh tangannya.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Abi Sa'id juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min a'yunil jan au a'yunil insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan mata yang mendengki, baik itu dari mata manusia ataupun mata golongan jin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nazalat al-mu'awwidatan akhadha bihima wa taraka ma siwahuma." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tetapi ketika turun surat Al-Mu'awwidatan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya atau menjadikan itu sebagai ayat untuk melindungi dirinya dari kejahatan mata yang mendengki, mata yang dengki, baik itu dari golongan jin ataupun golongan manusia. Maka Rasulullah SAW setelah turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Rasulullah SAW menjadikan keduanya sebagai ayat ruqyah yang mana beliau menggunakannya untuk mengobati dirinya dari mata yang dengki tersebut. Disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhatain. Apabila Rasulullah SAW merasakan sesuatu yang sakit pada jasadnya, maka Rasulullah SAW membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkannya atau mengusapkannya ke dalam tubuhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang berbicara tentang dua surat ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.